Ya, selamat malam Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Malam ini kita punya waktu kurang lebih 60 menit untuk meditasi bersama-sama. Nanti kita meditasi untuk latihan pertama 10 menit kita relaksasi, kita tenangkan badan jasmaninya. Nanti yang berikutnya 15 menit kita meditasi mengamati keluar masuknya nafas. Ya udah lama nih nggak ketemu, tapi kondisinya udah beda sekarang. Semoga Ibu Bapak tetap sehat ya. Ya oke, saya ucapkan selamat malam semuanya. Suki Hondo Namo Buddhaya. Oke, Ibu Bapak nanti setelah 10 menit dan 15 menit, kira-kira kita masih punya waktu 30-an menit ya. Nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab, dan diskusinya nggak harus saya yang ngomong, Ibu Bapak yang ngomong sih lebih seneng. Ibu Bapak bisa menyampaikan pengalamannya atau kesan-pesannya selama meditasi, baik sesi yang pertama atau sesi yang kedua. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung meditasi aja. Kalau yang pakai kacamata bisa dilepas kacamatanya, duduknya yang nyaman, usahakan duduknya serileks mungkin karena kita akan lakukan 10 menit dan 15 menit berikutnya. Ya. Oke, 10 menit pertama ini nanti saya sampaikan instruksinya dari awal sampai dengan pertengahan. Nanti Ibu Bapak mengikuti dari awal sampai akhir. Silakan duduk yang nyaman, yang rileks, bisa duduknya bersila. Tangannya bisa diletakkan di atas pangkuan atau di atas paha senyamannya. Rasakan badannya senyamannya. Kalau bisa lebih baik itu badannya tegak. Kemudian rasakan bagian pinggang, punggung, kedua pundaknya yang kanan dan kiri rileks. Kemudian juga bagian lehernya, rasakan nyaman dan matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Sekarang coba rasakan nafasnya yang masuk dan keluar, masing-masing 3 kali lewat kedua lubang hidungnya. Masuknya 3 kali, keluarnya 3 kali, supaya lebih menyadari saat ini sedang duduk meditasi. Silakan. Sekarang, dalam 10 menit ini, waktunya digunakan untuk merilekskan seluruh bagian badan dari kepala sampai kaki. Oleh karena itu, rasakan dua hal saja, nyaman dan rileks, untuk setiap bagian-bagian jasmani yang disebutkan nanti, mulai dari kepala sampai kaki. Coba sekarang yang pertama rasakan nyaman dan rileks di bagian kepalanya, rasakan rasakan ubun-ubun kepalanya, nyaman dan rileks. Rasakan nyaman, rileks, ketegangannya dilepaskan. Kemudian ke bagian belakang, tempurung kepala bagian belakangnya nyaman, rileks. Ke bagian tengah, rasakan isi kepalanya, otaknya beristirahat, nyaman dan rileks. Kemudian ke bagian depan, rasakan kening atau dahinya. Ke samping kiri dan kanan, rasakan pelipis kanan, pelipis kiri, nyaman dan rileks. Rasakan nyaman dan rileksnya merambat ke sekitar bagian kelopak matanya. Kedua kelopak matanya seperti sedang beristirahat. Kemudian turun, rasakan ke bagian hidung. Rasakan juga ke bagian kedua pipinya yang kanan dan kiri, nyaman dan rileks. Kemudian bagian bibir yang atas dan bawah, saling bersentuhan dengan nyaman dan rileks. Rasakan bagian dagu, dan rasakan dari dagu, nyaman rileksnya turun, merambat ke sekitar bagian leher. Rasakan seluruh bagian lehernya nyaman dan rileks. Kemudian turun dari leher ke bagian kedua pundaknya yang kanan dan kiri. Kemudian rasakan seluruh bagian tangannya mulai dari atas. Tangan kiri dan kanan rasakan dari lengan yang atas ke bagian siku. Rasakan nyaman dan rileksnya merambat ke bagian pergelangan tangan.
sampai ke bagian telapak tangan dan juga satu persatu jari jemari tangan. Nyaman dan rileks. Kemudian perlahan-lahan naik lagi, rasakan dari pergelangan tangan, siku kanan dan kirinya terasa nyaman dan rileks. Rasakan lagi ke bagian lengan yang atas dan kedua pundaknya, rasakan nyaman, rileks. Dari pundak turun ke bagian depan, rasakan dadanya, dada kanan, dada kiri. Kemudian turun lagi, rasakan bagian perut, perut kanan, perut kiri, nyaman dan rileks. Kemudian ke bagian belakang, rasakan punggung atasnya nyaman, rileks. Kemudian turun, rasakan bagian pinggang. Pinggangnya terasa nyaman dan rileks. Demikian juga pinggul, pinggul dari bagian yang kanan sampai ke bagian yang kiri. Pinggulnya sangat nyaman dan rileks. Dan yang terakhir, seluruh bagian kaki mulai dirilekskan. Dari pinggul turun ke bagian kaki kanan dan kiri, mulai dari pahanya. Otot-otot di paha terasa nyaman dan rileks. Lutut dan betis. Kemudian turun ke pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga satu persatu jari jemari kaki. Sangat nyaman, sangat rileks. Rasakan seluruh bagian badan, mulai dari kaki, pinggul, badan bagian belakang dan depan, seluruh tangan, pundak, leher, wajah, dan kepala, semuanya nyaman dan rileks. Mulai sekarang, rasakan setiap bagian jasmani semakin nyaman, semakin rileks. Dari waktu ke waktu, sampai dengan 10 menit berakhir nanti. Tidak ada yang perlu diperhatikan selain daripada badannya sendiri. Perhatikan badannya secara utuh, dari kepala sampai kaki, nyaman dan rileks. Meditasinya dilanjutkan.
Rasakan badannya sangat nyaman, sangat rileks. Dari kepala sampai kaki, rasakan selama 30 detik ke depan, semakin nyaman, semakin rileks badannya. Sepuluh menit telah berlalu. Relaksasi terhadap badan jasmani secara keseluruhan dicukupkan, matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Meditasinya diakhiri, matanya bisa dibuka. Oke, Ibu Bapak dan teman-teman semuanya gimana? Bisa diikuti ya? Bisa diikuti? Tangan kanan yang merasa bisa, oh ya saya bisa ikuti sebenarnya. Saya bisa ikuti. Kemudian yang tangan kiri belum bisa ikuti. Bisa ya? Coba tangannya diangkat nih biar kelihatan. Oke, bisa tenang nggak? Kalau tenang tangan kanan. Kalau tangan kiri kurang tenang. Kalau dua-duanya ini pasrah ya. Coba bisa tenang nggak tadi? 10 menit tadi. Bisa ya? Oke, tapi minta tolong nih. Kalau bisa di mute suaranya bagi ibu bapak yang join di Zoom supaya kita meditasinya lebih kondusif dulu. Nanti kalau pas sesi tanya jawab baru diaktifkan mikrofonnya. Ya. Oke, kita mulai 15 menit berikutnya ya. Nanti saya pandu untuk mengamati nafas masuk, keluar, sampai dengan pertengahan. Setelah itu kita meditasi bersama-sama mengamati nafas masuk keluar. Supaya kita bisa latihan konsentrasi terhadap keluar masuknya nafas. Udah siap? Ibu Bapak kalau mau minum, boleh minum. Kalau nggak bawa, bayangkan aja sedang minum. Oke, udah ya, kita siap ya. 15 menit, saya setting dulu timernya. Atur dulu timernya, 15 menit. Oke, kita siap-siap semuanya. Silakan duduk yang nyaman. Seperti posisi tadi, duduknya kalau bisa dengan tegak supaya nafasnya nanti bisa lancar. Rasakan lagi tangannya dalam posisi nyaman, pinggang, punggung. Kemudian rasakan kedua pundaknya, leher. Matanya juga terpejam dalam kondisi nyaman, rileks. Sekarang kembali ke keadaan seperti sebelumnya tadi. Dalam kondisi badan yang sangat nyaman dan sangat rileks. Coba periksa secara keseluruhan badannya. Mulai dari kepalanya diperiksa secara keseluruhan nyaman, rileks. Wajahnya dari kening sampai ke bagian dagu, semuanya nyaman dan rileks. Leher, kedua pundak, seluruh tangannya nyaman, rileks. Badannya yang bagian depan, dari dada sampai ke bagian perut. Kemudian yang bagian belakang, dari punggung sampai ke bagian pinggang. Turun lagi, rasakan pinggulnya dari pinggul kanan sampai ke bagian pinggul kiri. Nyaman rileksnya juga terasa sampai ke bagian kaki yang kanan dan kiri. Dari mulai paha, lutut, betis, pergelangan kaki sampai dengan telapak kaki dan juga satu persatu jari jemari kaki. Nyaman dan rileks. Sekarang ikuti instruksinya untuk bisa mengamati nafas masuk keluar supaya bisa melatih ketenangan dalam 15 menit ini. Coba rasakan perhatiannya, pikirannya diarahkan ke sekitar bagian wajah. Rasakan dari kening sampai dagu, seluruh wajahnya nyaman, rileks. Tidak kaku, tidak tegang, hanya nyaman dan rileks di wajahnya. Kemudian rasakan bagian rahangnya yang kanan dan kiri, rahangnya nyaman, rileks. Tidak dibuat menjadi kencang, tapi biarkan dia nyaman dan rileks rahangnya.
Kemudian rasakan bibirnya yang atas dan bawah saling menutup satu sama lain. Giginya juga saling bersentuhan atas dan bawah, menutup dengan lembut. Dan biarkan lidahnya seperti menempel di bagian langit-langit atau tergeletak di bagian langit-langit mulut. Sekarang perhatikan bagian hidungnya, rasakan di sekitar bagian hidung, dan cobalah bernafas masuk dan keluar, masing-masing 3 kali masuk, 3 kali keluar. Nafas dengan nyaman, dengan rileks, supaya bisa merasakan nafasnya dengan jelas. Amati nafas apa adanya, nafas masuk dan keluar masing-masing 3 kali. Silakan. Sekarang nafasnya di hidung sudah mulai bisa dirasakan. Kemudian perhatiannya, pikirannya coba diletakkan di bagian hidung. Di sekitar bagian hidung diletakkan pikirannya. Bisa di salah satu dari 2 titik. Apakah di rongga hidung yang kiri dan kanan, atau di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas. Merasakan sentuhan ketika nafas masuk, dan merasakan sentuhan dari nafas ketika nafas keluar. Coba rasakan satu di antara mereka, dan coba bernafas masuk 5 kali, keluar 5 kali, supaya bisa terasa sentuhan nafasnya. Sekarang sentuhannya dari nafas tersebut sudah mulai terasa, apakah di rongga hidung atau di depan kedua lubang hidungnya di atas bibir atas. Rasakan terus menerus sentuhan nafasnya, tetap bernafas secara alami apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Coba rasakan sampai 8 kali nafas masuk, 8 kali nafas keluar, supaya sentuhan nafas di bagian tersebut semakin lebih jelas. Silakan. Sekarang sentuhan nafasnya sudah semakin jelas. Terus menerus perhatikan dengan cara seperti itu. Bila diperlukan, ketika nafas masuk, catat masuk. Ketika nafas keluar, catat keluar. Ketika masuk lagi, catat masuk. Ketika keluar lagi, catat keluar. Terus menerus perhatikan seperti itu sambil mencatat dalam pikirannya. Tidak perlu khawatir nafasnya menjadi lembut, menjadi halus, menjadi nyaman, atau bahkan melambat. Biarkan terjadi apa adanya. Yang terpenting hanya memperhatikan nafas. Apapun yang muncul selain daripada nafas, apakah perasaan, ingatan, pemikiran, diabaikan saja.
Hanya perhatikan nafas masuk dan keluar di bagian hidung tersebut sentuhannya. Sentuhan nafas masuk, catat masuk. Sentuhan nafas keluar, catat keluar. Ini yang dilakukan selama kurang lebih 15 menit untuk melatih ketenangan dan konsentrasi pada nafas. Selamat berlatih meditasi, meditasinya dilanjutkan.
15 menit telah berlalu. Rasakan lagi nafasnya di sekitar bagian hidung. Masuk dan keluar sentuhan dari nafas. Terasa nyaman, terasa rileks. Pikirannya hanya fokus pada sekitar bagian nafas. Rasakan 15 detik ke depan. Nafasnya semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang meditasinya diakhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia, matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Ya, ibu bapak dan teman-teman sekalian, baik yang hadir langsung maupun ada di Zoom, kita ada waktu sampai dengan setengah 9. Kalau ada yang mau disampaikan atau terkait hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Mungkin sebelum teman-teman yang ada di wihara, mungkin ada teman yang bergabung di Ayu, ingin disampaikan kami beri kesempatan lebih dahulu. Mungkin sih ditanyakan, berkati dengan berkati beri dan berkati makin dari terima kasih. Gimana? Bisa diikuti nggak 15 menit? Bisa tenang nggak? Atau kacau pikirannya? Aduh, mikirin yang lain. 10 menit mungkin enak. 5 menit terakhir pusing. Bisa diikuti nggak? Pikirannya banyak mengembara nggak? Coba yang tangan kanan nih. Angkat tangan kanannya kalau pikirannya nggak banyak mengembara. Kalau kiri mengembara terus dari tadi. Kanan tidak mengembara, kiri mengembara terus. Oke. Yang nggak angkat tangan ini pusing sudah sebetulnya. Sakit nggak kakinya? Badannya ada yang sakit nggak? Terasa pegel-pegel, kaku, atau tidak nyaman? Ada nggak? Ada kaku badannya? Nggak nyaman? Kita mulai sama-sama. 15 menit sebentar ya. Oke, coba besok sendiri 15 menit. Terasa sebentar apa setahun rasanya? Jadi mungkin lain ceritanya. Ya, kalau rasanya sebentar berarti tenang. Nah, tapi hati-hati, ibu bapak. Tenang itu membuai loh. Kalau saking tenangnya, kalau nggak diwaspadai, nggak disadari, bisa-bisa kepalanya begini. Wah, itu bahaya itu. Itu membuai itu. Itu sangat membuai dan bisa masuk ke alam yang sangat tenang itu. Alam janangor, janangorok tidur. Oke, ini kita ada kesempatan bertanya, silakan bertanya. Masih 24 menit. Ya, tanya apa aja deh. Mau tentang meditasi boleh, tentang dhamma boleh, tentang Buddhis boleh. Asal jangan tanya tentang saya. Ah, saya tahu nih si kepalanya tanya tentang saya pasti ini. Mau tanya, Ya, mau tanya. boleh. Mau tanya, ini saya menggunakan nafas, habis nafas perut, sama nafasnya seperti di bawah kaki. Oke, coba dibantu ya, Mas Pri. Pertanyaannya saya kurang jelas tadi. Itu menggunakan oksigen
Jadi nanti yang terasa Mas Pri mungkin kurang deket ya, atau saya kurang kencang suaranya. Oke, biar lebih jelas. Oke, terima kasih. Ya, oke. yang muncul terasa lebih kuat. Itu sebenarnya Ini dengarnya mesti pakai telinga dewa ini. Saya nggak dengar sama sekali serius. Mungkin ada gangguan mikrofon ya, atau suara saya terlalu pelan di sini, speakernya ya. Mungkin boleh minta tolong suaranya. Yang lain dengar nggak? Terutama yang di Zoom pakai headset kayaknya harusnya dengar kenceng nih. Oke, coba tes. lalu Bentar ya, saya pakai headset supaya kedengeran. Sebentar ya, supaya saya kupingnya nggak bolot-bolot. Masih muda tapi udah bolot nih. Oke, udah coba gimana? Apa? Jadi teman kami itu ketika latihan meditasi itu menggunakan objek pernapasan di perut. Hmm, Akan tetapi dalam perasaannya itu yang muncul seolah-olah berada di telapak kaki. Nah, itu bagaimana pandangannya? oke. Berarti memang saya tadi udah agak bolot. Ya, kalau kita tadi misalnya lagi meditasi, ngamatin nafas masuk, keluar tapi rasanya ada di perut, tapi kemudian yang paling dominan ada di kaki. Gimana? Nah, kita ingat, meditasi kita ini objeknya apa awalnya? Objeknya adalah keluar masukin nafas di hidung, atau bahkan di kembung atau kembesnya perut. Kalau kemudian tiba-tiba ada suatu dominan yang di bagian kaki, maka itu harus disadari, ini bukan objek meditasi saya. Mau apapun yang muncul di kaki, enak ataupun tidak enak, diabaikan aja. Kemudian perlahan-lahan diniatkan, tarik tuh perhatian atau pikirannya dari kaki, perlahan-lahan naik ke bagian perut lagi. Nanti kembali lagi ke bagian kaki, ada yang muncul sensasi yang lain atau fenomena yang lain. Tarik lagi perlahan-lahan. Biarkan aja, ya, kita kembalikan terus-menerus. Karena mungkin ada sesuatu yang kita merasa di kaki kita itu dulu-dulunya atau sebelumnya ada kesan tertentu sehingga kita pengennya memperhatikan kaki terus-menerus. Ya, padahal nggak ada apa-apa. Ingat, kita meditasinya yang saat ini kita lakukan hanya fokus pada satu objek. Objek yang lainnya diabaikan terlebih dulu. Ya. Nah, nanti bapaknya kalau misalnya latihan meditasi vipassana yang retreatnya intensif ya, retreatnya bisa dalam waktu yang lama vipassana. Itu yang di bagian kaki itu, kalau yang muncul menyenangkan ataupun tidak menyenangkan atau sakit ataupun tidak, itu bisa dijadikan objek juga diperhatikan. Diperhatikan di bagian kaki ada muncul apa nih? Oh, tidak nyaman ya. Sudah diperhatikan tidak nyaman, tidak nyaman, tidak nyaman. Nanti dia menghilang. Balik lagi ke perutnya tuh. Ya, nah itu modelnya vipassana. Ya, kemudian muncul lagi di kaki, muncul rasa nyaman karena kita kuat kemelekatannya di kaki. Sadari lagi, nanti balik lagi ke perut. Muncul lagi di kaki, sadari lagi begitu. Terus begitu caranya. Tapi yang paling terpenting di sini sekarang kita latihan konsentrasi dulu. Fokusnya pada objek utama nafas apa atau kembang kempisnya perut. Ya itu yang utama, yang harus kita perhatikan dari waktu ke waktu. Terserah yang lain muncul ataupun nggak muncul, itu nggak usah diperhatikan. Itu normal sih, alamiah ya. Kadang-kadang memang di bagian kaki kita tuh merasa ada sesuatu yang kita kok kayaknya hari-hari nggak terasa. Tapi ketika meditasi kok dia sangat sensitif. Iya wajar, kita kan tenang. Kalau pas tenang itu sangat sensitif. Sesuatu yang kita nggak rasakan dalam keseharian dia bisa terasa dalam meditasi. Ya itu wajar, alamiah. Kecuali nanti pas dalam selesai meditasi, kok tetap sakit kakinya. Wah ini bukan tanya ke saya, tanyanya ke dokter. Berarti ada yang masalah tuh di bagian kakinya.
Apakah ngilu atau nyeri atau sakit atau apa? Nah, berarti memang kita punya masalah di bagian kaki. Tapi kalau hanya ketika dalam meditasi, itu normal alamiah. Ya, terima kasih. Bapak yang baju kuning namanya saya kurang tahu. Tapi terima kasih pertanyaan ini bagus. Terima kasih. Kalau selanjutnya ada yang menarik itu pertanyaan. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak sama. ya. Ada yang bertanya di Zoom ya, Pak Pri ya? Iya, Kak. Oke, saya bacakan ya. Jo, tadi saya lihat di Instagram tapi sepintas saja tentang pergerakan bola mata pada saat meditasi. Apakah bisa dijelaskan lagi di sini? Yang menjelaskan tentang bola mata itu bukan saya, tapi teman saya. Dia bilang, kalau di dalam ilmu pengetahuan, pikiran kita itu yang selalu berpikir-pikir itu bisa digambarkan mata kita tuh yang selalu bergerak. Terus bergerak terus menerus. Maka kalau orang lagi sedang berpikir sesuatu, matanya nggak bisa diam dia. Nah, tapi untuk membuat pikiran kita tenang, itu bola mata kita itu coba ibu bapak praktekkan sekarang. Kalau untuk membuat ibu bapak jadi tenang, pikirannya nggak berpikir, itu matanya harus fokus kepada satu hal. Tidak bergerak ke sana ke sini. Itu pikirannya cenderung akan berhenti. Sebetulnya itu meditasi yang kita kerjakan. Itu adalah fokus pada satu objek tapi melalui kedua bola mata kita. Nah, saya bilang, kalau saya bilang, oh kalau saya nggak pakai mata, itu saya menggambarkannya kalau kita tenang, itu menggunakan lidahnya tuh ada di langit-langit. Seperti yang kita praktekkan tadi. Rahangnya dirilekskan, bibirnya atas dan bawah itu ditutup, giginya saling menutup satu sama lain, nah lidahnya otomatis akan nempel di atas. Kenapa? Karena kalau orang menutup mulutnya, dia tidak berbicara, cenderung pikirannya akan diam. Sementara orang kalau misalnya pikirannya tuh selalu berpikir, itu pengennya berbicara. Bicara di pikiran atau bicara di mulutnya. Nah, maka di dalam Buddhis tuh ada istilahnya tuh. Dalam bahasa Pali namanya wicara. Wicara dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai bicara. Padahal itu pikiran. Artinya pikiran kita kalau selalu sibuk itu adalah dikatakan pikiran yang selalu berbicara. Jadi kalau kita diam, hening, tidak berbicara, kondisi pikiran kita akan bisa cenderung tenang. Itulah kenapa kalau saya memperhatikan murid-muridnya Buddha dan juga Buddha sendiri tidak banyak bicara. Lebih senang untuk menutup mulutnya, itu supaya dalam pikirannya tuh bisa senantiasa tenang. Ya, coba aja ibu bapak mulai besok. Bicaranya mulai lebih sedikit. Ya, mulutnya ditutup. Pikirannya akan jauh lebih tenang. Dibandingkan orang yang mulutnya selalu kebuka. Emosinya lebih besar. Tapi ingat ya, kalau ditanya orang, kalau penting jawab. Jangan ditanya orang, penting, tiba-tiba bilang, ini katanya Johan itu nggak usah dijawab, harus diam aja. Bukan. Kalau penting dijawab, tapi kalau nggak penting, lebih baik Anda diam. Coba lihat, orang-orang yang menggosip, omong kosong, kemudian juga memfitnah, memecah belah. Itu berawal dari mana? Berawal dari mulutnya terbuka, yang didasari pikirannya yang nggak bermanfaat pikirannya. Nah, maka kalau senantiasa mulut kita ditutup, tidak banyak bicara, itu sebetulnya kita sedang meditatif, sedang bermeditasi. Membuat pikiran kita menjadi tenang, tidak banyak berpikir. Nah, kalau versi teman saya, lewat ilmu pengetahuan, science, dia bilang kalau matanya bisa fokus. Saya setuju, itu meditasi juga. Tapi kalau saya seperti tadi, lidahnya diletakkan di langit-langit. Gimana cara meletakkan lidah di langit-langit? Tutup mulutnya. Ibu bapak nggak akan bisa meletakkan lidah di langit-langit kalau mulutnya terbuka. Coba. Hebat. Lidahnya di langit-langit tapi mulutnya terbuka. Apalagi sambil bicara. Nggak bisa kan? Nah, maka kita harus betul-betul sesekali atau dalam sehari-hari itu coba latihan untuk tidak banyak bicara. Ya, bicara yang penting aja. Supaya nggak apa? Supaya tidak melanggar sila keempat. Ibu bapak, selama saya menjadi seorang Buddhis, yang paling sulit dilakukan itu bukan sila pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Yang sulit dilakukan itu sila keempat. Tahu nggak? Sila keempat itu bukan berbohongnya. Di dalam sila keempat itu ada 4 bagian. Mengucapkan kata-kata yang tidak benar, berbohongnya itu kan. Kemudian yang kedua adalah berkata-kata memfitnah atau memecah belah. Yang ketiga berkata-kata kasar.
Tiga ini mungkin kita bisa hindari, tidak melakukannya karena kita Buddhis. Oh, penuh cinta kasih, kasih sayang. Tapi yang terakhir, hampir siapapun ini nggak bisa lepas. Apalagi, maaf ya, ibu-ibu. Gosip, omong kosong, kata-kata yang nggak berguna, kata-kata yang nggak bermanfaat. Contohnya apa? Ini kalau ibu-ibu udah ketemu dengan satu dengan yang lainnya. Wah, lupa pertemuan kita hari ini. Mulutnya udah nggak bisa ditutup. Ada tetangganya baru beli mobil langsung mulutnya kebuka. Wah itu loh dia, beli mobil baru jangan-jangan tuyulnya makin banyak. Nah itu, kalau ada potensi, ada kecenderungan pengen ngomongin orang, tutup mulutnya. Maka pikiran kita akan jauh lebih tenang. Orang yang mulutnya terbuka, emosinya jauh lebih besar. Kalau nggak percaya coba lihat orang yang mulutnya terbuka, dia gak pasti gampang marah. Atau dia serakah. Ya, begitu penjelasan saya tuh, Bu Intan. Nanti kalau misalnya mau lihat videonya, lihat lagi aja yang ada di Instagram. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada teman yang dari Zoom masih ada yang mau tanya. Kalau Zimmerita, Oh, kalau apakah misalnya ya, saat meditasi muncul sinar mengalahkan objek kita pada nafas itu bagaimana caranya? Ya, kita harus pahami mungkin ada dua bentuk daripada sinar yang bisa muncul. Satu, karena memang seperti saya saat ini nih. Ini lampunya di depan mata saya pas. Nah ini kalau kita merem, bisa ada potensi sinar seperti seakan-akan ada di persepsi kita. Sinar, 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 dan seterusnya. Itu sebab yang pertama sinarnya. Jadi kalau zaman dulu tuh ada orang meditasi, dia bilang, oh saya lihat sinar. Ternyata temannya iseng pakai senter di center wajahnya itu. Nah, itu sinar yang nggak penting sebetulnya. Nah, tapi yang kedua, kalau kita meditasi, kemudian mengamati nafas masuk, keluar, pikiran kita tenang, sampai seperti seakan-akan cerah dalam pikiran kita, itu persepsi ya, bukan sinar betulan. Itu pemikiran kita. Kesan kita terhadap mengamati nafas masuk keluar, begitu tenang kita mempersepsikannya, mengamatinya itu seperti ada sinar yang terang. Makin konsentrasi semakin terang, semakin terang, semakin terang. Nah, perlu diingat, sinar itu adalah akibat. Dia bisa muncul dari sebab kan? Sebabnya apa? Sebabnya karena kita konsentrasi mengamati nafas. Nah, kalau kita justru mengamati akibatnya, lupa dengan sebabnya, maka bisa terjadi akibatnya tuh hilang. Maka yang perlu diperhatikan apa? Sekali lagi, amati sebabnya. Kalau dia makin konsentrasi, sinarnya akan semakin terang. Kalau pikirannya kacau karena terganggu oleh sinar tadi yang merupakan akibat, maka nanti pikirannya juga akan menjadi kacau. Sinarnya akan hilang sendiri. Jadi kalau mau diperhatikan yang mana? Sebabnya apa akibatnya? Sebabnya. Maka Buddha mengatakan kalau sinar dan sebagainya itu hanya seperti efek samping aja. Kalau kita mengamati nafas, kita mempersepsikannya jadi tenang. Tapi yang perlu diperhatikan dari awal sampai akhir itu adalah nafas kita masing-masing. Kenapa? Karena itu adalah sebabnya. Ya. Nah, satu dengan yang lainnya itu nggak harus sama ya, nggak harus sinar. Satu orang mengatakan, oh sih seperti melihat sinar, nanti yang lainnya cari-cari. Sinar apa ya? Wah, ini nanti lama-lama seperti kunang-kunang laron begitu ya cari sinar. Enggak, kadang-kadang ada orang yang memikirkan nafasnya ketika tenang itu seperti jaring laba-laba masuk ke hidungnya. Ini pemikiran ya, bukan betulan jaring laba-laba ya. Pemikiran. Terus ada orang seperti merasa tenang seperti dengar suara air, suara hutan, itu bisa terjadi. Itu tergantung daripada pengalaman kita. Dulu di dalam sekolah atau di dalam kehidupan sehari-hari, ada pernah memasukkan pemikiran apa tuh ke dalam pikiran kita. Kalau tenang, kamu bisa merasakan ini. Kalau tenang, kamu bisa melihat ini. Itu berpengaruh. Ya, coba aja sekarang nih, namanya Cici Meta ya. Saya bilang, Meta, iya. saya bilang, kalau nanti tenang, seperti melihat gajah ada di depan. Itu bisa berpengaruh loh. Besok begitu ngamati nafas masuk, keluar tenang, seperti muncul gajahnya tuh. Dan maka hati-hati dengan pikiran kita. Ya, nah biasanya kalau kita tenang, itulah yang muncul dalam persepsi kita. Ya, kalau kita mikirnya, kalau ibu bapak mungkin di gunung, di sawah gitu kan ya. Begitu tenang, saya bilang, oh kalau tenang, nanti ibu bapak seperti mempersepsikan sedang ada di sawah atau melihat gunung.
Itu bisa muncul persepsi gunung atau sawahnya itu. Ketika nafas masuk, keluar itu terasa tenang. Loh, kok seperti ada gunung atau sawah? Nggak usah diperhatikan. Itu adalah akibat aja. Yang Hmm. diperhatikan adalah sebabnya aja. Itu nafas masuk, keluar. Kalau sangat dominan akibatnya ya udah nggak apa-apa. Hmm. Dicatat dalam pikiran. Oh ya udah sinar. Nanti dia udah lenyap, amati lagi nafas. Nafas masuk, keluar. Ya, begitu. Terima kasih. Mm-mm. Jadi warna Bante, kadang dia ungu, dari sini ungu, ntar berubah jadi merah, ntar Betul, bisa. itu sih, itu Bisa. gitu ya. Jadi Karena kita kembali betul. Karena kadang-kadang kita berpikir kalau pikiran kita kacau itu seperti warnanya ada yang merah gitu kan ya. dia Wah, datang tuh ungu, betul. Ungu, biru, biru. ganti dia. Betul. Nah, itu persepsi berarti persepsi tentang warna itu kuat di dalam pikiran kita. Mm-mm. Jadi kita menggambarkan pikiran kita kalau tenang warnanya biru, pikiran kalau kacau warnanya hijau, pikiran kalau marah warnanya merah. Nah, itu dia Hmm. bercampur tuh. Pikiran kita dalam kondisi tenang kan ditenangkan, nah warnanya itu bisa berganti-ganti. Ya. Oke, makasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada 7 menit nih. Mungkin ini beberapa Ya, gimana? waktu terakhir ini ada pikiran yang benar kalau saya katakan tadi. Jadi kami kan sering latihan meditasi, terus sering muncul sebenarnya saya peroleh ketika latihan meditasi. Saya pribadi kan saya cari-cari itu pasti kemajuan. Nah, yang meditasi itu ada dan bagaimana itu sering muncul pertanyaan seperti itu, bagaimana penjelasannya? Oke. Kita udah sering latihan meditasi, tapi bingung apa kemajuannya batin saya. Itu kan ya? Iya, Ibu Bapak pernah melihat orang pemotong kayu pakai kapak? Pernah lihat nggak? iya, Pernah ya? Kapak untuk motong kayu dipotong gitu, kayunya itu pakai kapak itu pernah pegang? Pernah lihat ya? iya, Pernah ya? Itu kan kalau orang pegang kapak itu kapaknya itu dari kayu yang bisa dipegang gitu kan? Ya. Oke, orang yang memegang kapak itu dia gunakan setiap hari terus menerus. Nah, dia gunakan itu terus menerus lama-lama dia punya pegangannya itu menjadi aus. Lama-lama menjadi semakin kurus. Tadinya gede tuh pegangannya tuh kayunya, tapi lama-lama karena dipegang, karena keringat, kena tangan, karena gesekan, lama-lama pegangannya makin habis. Nah, seminggu atau sebulan kemudian ketika dia lihat kapaknya lagi, loh kok habis ya sekarang ya? Pegangannya semakin tipis. Nah, tapi ketika dia menggunakan, dia sadar nggak tuh bahwa pegangannya itu sudah semakin tipis atau bahkan berkurang. Dia nggak sadar. Hanya ketika nanti dia udah selesai menggunakan, kemudian dia lihat loh, ternyata pegangannya sudah mau habis. Udah aus. Itulah ketika kita meditasi. Ketika kita dalam berlatih meditasi, mungkin kita nggak merasakan bahwa kita ada kemajuan. Tapi ketika kita sudah mengamati, loh, sekarang setelah saya selesai meditasi terus-menerus, batin saya ini ternyata kotoran batinnya sudah semakin aus. Tadinya saya ketika menerima sesuatu yang gak menyenangkan, sukanya marah-marah. Sekarang karena sukanya mengamati nafas masuk, keluar, buat apa sih marah? Itu kemajuannya. Yang orang mungkin dalam ketika latihan gak akan merasakan, tapi orang-orang di sekitar kita, itu akan bisa mengamati. Dan kalau kita pun jeli, mencoba untuk mengamati diri kita sendiri dalam keseharian, itu bisa terlihat perbedaannya. Loh, kamu dulu setahun lalu suka marah-marah loh. Sekarang gara-gara tiap hari meditasi, bukan tiap hari ya, omong kosong tiap hari itu ya. Ini hari apa nih? Setiap Rabu ikut di Dhamma Paramita meditasi, kamu jadi nggak marah-marah mulu loh. Oh gitu ya. Saya nggak sadar loh, ketika saya latihan meditasi seperti nggak ada yang berkembang loh batin saya. Oh ternyata setelah saya lama meditasi setahun ini, ada perubahan ya dalam diri saya. Nah itu orang bisa mengamatinya dari situ. Nah beda cerita kalau udah meditasi terus, tapi bukannya berkurang kemarahannya malah makin berkembang. Nah itu perlu dipertanyakan. Meditasinya mengamati nafas apa mengamati nomor togel?
Ya, kalau mengamati nomor togel, nah itu bisa mengembangkan keserakahan dan kemarahan tuh. Tapi kalau dia mengamati nafas, mengamati pikirannya sendiri, itu pasti dia ada perubahan. Seperti si pemotong kayu memegang kapak itu, pegangannya makin lama makin habis. Ketika dia memegang kapak itu dia nggak bisa melihat. Ketika dilepaskan dan dia perhatikan, baru dia bisa mengamati. Oh, pegangannya sudah habis. Kita juga begitu. Oh, kotoran batin saya sudah semakin berkurang ya. Dibandingkan 10 hari, setahun, atau bahkan 2 tahun yang lalu. Jadi otomatis kita akan tahu kok. Ya, ya mungkin ada orang yang dulunya marah-marah, sukanya jengkel sama anaknya dan seterusnya. Tapi sekarang udah mulai bisa terima. Buat apa sih marah-marah? Ketika marah pikiran menjadi menderita, nggak tenang. Nah, dia jadi punya pengertian itu. Jadi dia nggak marah-marah lagi. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, ada lagi Ibu Bapak? Sudah cukup ya? Udah 22:08. Kita akhiri dulu ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih atas kesempatannya malam ini. Mari kita bersama-sama bertekad. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, ini bisa menjadi akhir daripada kelahiran, ketuaan, kesakitan, dan kematian. Semoga dengan praktek kebajikan ini bisa menjadi kondisi untuk menjadi hancurnya kotoran batin. Semoga dengan kondisi kebaikan yang dilakukan ini bisa menjadi sebab untuk menjadi munculnya pengetahuan, jalan dan juga buahnya. Semoga dengan kebaikan yang dilakukan ini bisa menjadi kondisi untuk pencapaian kepadaman daripada penderitaan, nibbana. Semoga semua makhluk, orang tua, guru-guru, teman-teman, saudara-saudara, makhluk-makhluk dewa dan juga para makhluk-makhluk peta, mereka yang mengetahui kebaikan ini turut berbahagia. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga